Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan bab barisan dan deret, yaitu dengan materi pertama barisan aritmetika. Oke, kita akan bahas yaitu barisan aritmetika. Pertama-tama di sini akan Bapak berikan salah satu contoh barisan aritmetika, yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kenapa ini disebut sebagai barisan aritmetika? Sebab ini memiliki beda yang sama. Perhatikan dari 0 ke 2 itu ditambah 2. Begitupun 2 ke 4 juga ditambah 2. Begitupun 4 ke 6 juga ditambah 2. Begitupun 6 ke 8 juga ditambah 2. 8 ke 10 juga ditambah 2. Barisan ini akan seterusnya dia bertambah 2. Nah, di sini tampak dia memiliki beda yang sama ya, yaitu bertambah 2 terus. Kemudian untuk penotasiannya, suku pertama ini dinotasikan sebagai A, sedangkan bedanya dinotasikan sebagai B. Kemudian suku pertama dinotasikan sebagai U1. Dalam hal ini A itu nilainya sama dengan U1. Jadi ini merupakan suatu hal yang sama ya. Kemudian suku kedua dinotasikan sebagai U2. Begitupun suku ketiga dinotasikan sebagai U3. Ini suku keempat sebagai U4. Ini suku kelima sebagai U5. Suku keenam sebagai U6. Begitu seterusnya sampai misalkan di sini ada suku ke N. Maka dinotasikan sebagai UN ya. Kemudian untuk UN itu sendiri rumusnya adalah A plus N-1 B ya. Dengan UN-nya itu sama dengan suku ke N. Kemudian A-nya ini adalah suku pertama, jadi ini ya. A-nya adalah suku pertama. Kemudian B-nya ini adalah beda. Nah, bedanya ini ya. Kemudian untuk beda itu sendiri memiliki rumus. Rumusnya yaitu U2 dikurangi U1. Coba kita cek bedanya di sini U2 dikurangi U1. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Betul ya, bedanya plus 2. Atau bisa juga beda itu diperoleh yaitu U3 dikurangi U2. Coba kita cek suku ketiga dikurangi suku ke-2. 4 dikurangi 2 juga sama yaitu 2. Atau dengan secara umum nak ya, yaitu rumusnya UN dikurangi UN-1, yaitu UN dikurangi U sebelumnya, yaitu N-1 ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 1. Diberikan barisan aritmetika yaitu -1, 2, 5, 8, 11. Dari barisan aritmetika tersebut dapat diperoleh A-nya sama dengan -1. Betul nak ya? Suku pertamanya di sini -1, kemudian bedanya 3. Coba kita cek, -1 ke 2 itu ditambah 3, 2 ke 5 itu juga ditambah 3, ini ditambah 3, ini juga ditambah 3. Jadi betul, bedanya itu sama dengan 3. Sehingga dapat diperoleh rumus suku ke N barisan tersebut yaitu, nah ini, kita menggunakan rumus yang sudah diberikan yaitu UN sama dengan A plus N-1B ya, A plus N-1B. A-nya adalah -1. Nah, A-nya kita masukkan -1, N-nya tetap, sedangkan bedanya kita masukkan 3. Kemudian 3-nya ini dikali SCTV, 3 dikali N, sama dengan 3N. 3 dikali -1 sama dengan -3, sedangkan -1-nya tetap ya. Kemudian 3N-nya ini Bapak taruh depan, sedangkan -1 dikurangi 3, -1 -3 itu sama dengan -4 ya. Sehingga dapat kita peroleh rumus suku ke N yaitu UN sama dengan 3N-4. Kemudian misalkan dapat diperoleh suku ke 51 yaitu U51. Ini kan sudah diperoleh UN-nya nak ya. Jadi kalau kita mau mencari U51, suku ke 51, maka tinggal kita ganti N-nya 51, yaitu 3 dikali 51 sama dengan 153,
dikurangi 4 sama dengan 149. Maka sekali lagi dapat kita peroleh suku ke-51-nya itu sama dengan 149. Ya. Sebenarnya ini kalau misalkan kita tidak tahu rumusnya nak ya, ini caranya manual, yaitu -1, setelah itu ditambah 32, ditambah 35, kemudian 8, 11, kemudian 14, 17, dan seterusnya, sampai kita peroleh suku ke-51, yaitu 149. Tapi oleh matematika, kita tidak usah pakai cara manual, yaitu kita tinggal menggunakan rumus ini ya. Dengan syarat kita harus tahu A-nya berapa, N-nya berapa, B-nya berapa ya. Dalam hal ini sudah jelas, A-nya -1, B-nya 3. Kalau suku ke-51 berarti N-nya 51. Sehingga langsung kita peroleh yaitu suku ke-51 sama dengan 149 ya. Oke, selanjutnya perhatikan contoh 2. Diberikan barisan aritmetika yaitu 5, 3, 1, -1, -3, dan seterusnya. Dari barisan aritmetika tersebut dapat diperoleh suku pertamanya 5. Betul nak ya? Suku pertamanya 5. Bedanya -2. Coba kita cek. Dari 5 ke 3 itu dikurangi 2. Dikurangi 2, maka bedanya -2. Hati-hati dengan plus minusnya nak ya. Jadi kalau dikurangi 2 itu nanti bedanya -2. Kita cek lagi 3 ke 1 itu juga dikurangi 2. Maka sekali lagi bedanya -2. Kemudian sehingga dapat diperoleh -31 merupakan suku keberapa. Nah, perhatikan yang ditanya adalah -31 merupakan suku keberapa. Berarti yang ditanya adalah N-nya. Coba Bapak cek. Di sini merupakan 1 merupakan suku ke 3. -1 merupakan suku ke-4. -3 merupakan suku ke-5. Nah, yang ditanya -31 ini merupakan suku ke berapa? Nah, sekali lagi yang ditanya adalah N-nya ya. Kita di awal tadi sudah dikasih rumus UN nak ya. Yaitu UN sama dengan A plus N-1B. Nah, -31 ini posisinya sebagai UN, yaitu -31. Sedangkan A-nya sama dengan 5. N-nya ditanya, bedanya -2. Nah, kemudian kita kalikan SCTV, -2 dikali N sama dengan -2N. Kemudian -1 dikali -2 dikali -1 sama dengan +2. Betul nak ya? Min kali min sama dengan plus. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 5 ditambah 2 sama dengan 7 minus 2N, min 31-nya tetap. Kemudian min 2N-nya pindah ruas menjadi plus 2N, min 31-nya pindah ruas menjadi plus 31. Kemudian kita peroleh 7 ditambah 31 sama dengan 38. Kemudian dikali 2 pindah ruas jadi dibagi 2. 38 dibagi 2 sama dengan 19. Maka kita peroleh N-nya sama dengan 19. Artinya, min 31 merupakan suku ke-19 ya. Jadi ini yang ditanya adalah N-nya. Selanjutnya, perhatikan contoh soal 3. Diketahui suatu barisan aritmetika yang memenuhi rumus UN sama dengan 2N-1, suku pertama dan suku kedua dari barisan aritmetika tersebut dapat diperoleh yaitu, nah, untuk mencari suku pertama, di sini kan sudah dikasih UN-nya nak ya, yaitu UN sama dengan 2N-1. Untuk mencari suku pertama, maka tinggal kita ganti N-nya sama dengan 1. N-nya di sini sama dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2, dikurangi 1 sama dengan 1. Maka kita peroleh suku pertamanya adalah 1. Kemudian suku kedua. Kalau kita mau mencari suku kedua, maka N-nya tinggal diganti 2. Nah, N-nya di sini diganti 2. 2 kali 2 sama dengan 4, dikurangi 1 sama dengan 3. Maka kita peroleh suku keduanya sama dengan 3.
3. Sehingga dapat diperoleh beda dari barisan aritmetika tersebut, yaitu, beda itu kan rumusnya U2 dikurangi U1. U2-nya sudah kita peroleh 3. Dikurangi U1-nya sudah kita peroleh 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sekali lagi, maka dapat kita peroleh beda dari barisan aritmetika tersebut, yaitu sama dengan 2. Maka ini bedanya 2 ya. Nah, ini kalau misalkan dalam bentuk barisannya nak ya, ini suku pertamanya kan 1. Nah, suku pertamanya sama dengan 1, maka dimulai dari 1. Kemudian bedanya 2. Maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Dan seterusnya. Jadi, barisan aritmatika yang menggambarkan rumus UN ini adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya, jadi barisan aritmatika yang dimaksud adalah yang ini. Jadi, maksud contoh 3 itu seperti itu nak ya. Tapi ini di soal cuma diberikan diberikan rumusnya saja, yaitu UN sama dengan 2N-1. Kalau dari barisannya kan kita sudah bisa nebak bedanya berapa ya. Tapi kalau diberikan rumus UN-nya, maka kita harus cari U1-nya dulu, kemudian cari U2, baru bisa ketemu bedanya berapa ya. Oke, Bapak lanjutkan contoh soal 4. Diberikan suku ketiga dan suku kelima dari suatu barisan aritmetika berturut-turut yaitu 5 dan 13. Perhatikan nak ya, ini suku ketiganya 5 dan suku kelimanya sama dengan 13. Suku pertama dan beda dari barisan tersebut dapat diperoleh yaitu, nah ini, sekali lagi diberikan suku ketiganya 5, U3-nya sama dengan 5, kemudian, ini U3 ini nak bisa kita jabarkan. Bapak tuliskan dulu. Itu kan sudah diberikan rumus UN-nya sama dengan A plus N-1B. Maka kalau U3 ini bisa dijabarkan yaitu menjadi A plus N-nya 3 min 1B. Ini nilainya sama dengan A plus 3 min 1 sama dengan 2B ya. Jadi kalau U3 itu bisa dijabarkan menjadi A plus 2B. Perhatikan nak, ini cirinya itu selisihnya 1, yaitu N-1 nak ya. Jadi kalau di sini U3, maka di sini selisihnya 1 jadi 2. Nah, A plus 2B. Maka U3 ini bisa kita jabarkan menjadi A plus 2B sama dengan 5. Kemudian diberikan suku kelimanya sama dengan 3. U5 sama dengan 13. Maka dapat kita peroleh, U5 ini kalau dijabarkan menjadi A plus 4B. Sekali lagi cirinya kalau di sini 5, maka di sini selisihnya 1, yaitu 4 ya, sama dengan 13. Kemudian untuk mencari suku pertama dan beda, maka ini bisa kita eliminasi substitusi. Pertama-tama ini kita eliminasi dulu. A dikurangi A habis nak ya, sama dengan 0 ya. 2B dikurangi 4B sama dengan minus 2B. Kemudian 5 dikurangi 13 sama dengan minus 8. Kemudian dikali min 2, pindah ruas jadi dibagi minus 2. Jadi kebalikannya nak ya, kalau dikali pindah ruas jadi dibagi. Sekali lagi, dikali min 2, pindah ruas jadi dibagi min 2. Min 8 dibagi min 2 sama dengan plus 4. Maka kita peroleh bedanya sama dengan 4. Untuk mencari A-nya tinggal kita substitusikan aja ke salah satu persamaan ini nak ya. Bisa disubstitusikan ke yang atas, bisa yang bawah. Fokus, sudah kita peroleh B-nya sama dengan 4. Kita substitusikan, kita masukkan ya. 2 dikali B-nya 4 sama dengan 8. Plus 8 pindah ruas jadi min 8. 5 min 8 sama dengan min 3. Maka kita peroleh A-nya sama dengan min 3. Nah ini nak ya, A-nya sama dengan min 3. Nah ini sudah kita peroleh nilai A sama B-nya ya. Selanjutnya, kemudian misalkan akan dicari suku ke-10. Yaitu kita menggunakan rumus ini, yang mana A dan B-nya sudah kita peroleh.
yaitu A-nya min 3, B-nya 4. Kita masukkan A-nya min 3, B-nya 4. Karena ini yang ditanya suku ke-10, maka N-nya 10 ya. Tinggal kita hitung 10 min 1 sama dengan 9, dikali 4 sama dengan 36, ditambah min 3 sama dengan 33. Maka dapat kita peroleh suku ke-10-nya, U10-nya sama dengan 33 ya. Oke. Jadi pertama-tama kita harus cari nilai A dan B-nya dulu nak ya, dari proses eliminasi dan substitusi. Selanjutnya, perhatikan contoh 5. Diberikan jumlah suku kedua dan suku kelima suatu barisan aritmetika yaitu 0. Nah, ini perhatikan ya, jumlah suku kedua dan suku kelima yaitu 0. Sedangkan selisih antara suku keempat dan suku ketiga yaitu sama dengan 2. Suku pertama dan beda dari barisan aritmetika tersebut dapat diperoleh yaitu, nah, pertama-tama ini kan tadi sudah diberikan suku kedua, jumlah suku kedua dan suku ke-5 sama dengan 0. Berarti bisa Bapak tulis U2 ditambah U5 sama dengan 0. Untuk U2 bisa dijabarkan menjadi A plus 1B. Sekali lagi cirinya kalau di sini 2, maka di sini selisihnya 1. 2 menjadi berapa? 1 nak ya. Sedangkan U5 menjadi A plus 4B. Sekali lagi selisihnya 1. Sama dengan 0. Kemudian A ditambah A sama dengan 2A. B ditambah 4B sama dengan 5B. Sama dengan 0 ya. Ini kita jadikan persamaan pertama. Kemudian selisih antara suku keempat dan ketiga yaitu sama dengan 2. Dapat kita tulis selisih itu dikurangi nak ya. Selisih antara suku keempat dan ketiga berarti U4 dikurangi U3 sama dengan 2 ya, sama dengan 2. Dan ini bisa kita jabarkan U4-nya menjadi A plus 3B. Sekali lagi cirinya selisihnya 1 ya. U3 bisa menjadi A plus 2B. A dikurangi A, habis nak ya, sama dengan 0, tidak usah ditulis. 3B dikurangi 2B sama dengan B, sama dengan 2. Alhamdulillah di sini sudah kita peroleh B-nya 2. Karena B-nya sudah diperoleh 2, tinggal kita substitusikan ke persamaan yang atas, yaitu 2A plus 5B sama dengan 0. Sekali lagi B-nya sama dengan 2, B-nya kita masukkan 2. 5 kali 2 sama dengan 10, 2A-nya tetap sama dengan 0. Plus 10 pindah ruas menjadi min 10. Kemudian dikali 2, pindah ruas jadi dibagi 2. Min 10 dibagi 2 sama dengan minus 5. Kita peroleh A-nya sama dengan min 5 ya. Perhatikan A-nya sudah diperoleh min 5, B-nya juga sudah diperoleh 2. Maka kemudian misalkan akan dicari suku ke-13. Nah, kita pakai rumus UN, yaitu UN sama dengan A plus N-1B. Tadi A-nya sudah kita peroleh min 5, berarti A-nya diganti min 5. Karena yang ditanya suku ke-13, maka N-nya 13. Bedanya sudah kita peroleh 2 ya. 13 kurangi 1 sama dengan 12, dikali 2 sama dengan 24, ditambah minus 5 sama dengan 19. Maka dapat kita peroleh suku ke-13-nya sama dengan 19. Sekali lagi nak ya, ini harus kita cari A sama B-nya dulu ya. Begitupun contoh 4 tadi harus kita cari A sama B-nya dulu ya. Selanjutnya perhatikan contoh 6. Diberikan barisan aritmetika yang memenuhi U2 ditambah U3 ditambah U4 sama dengan 54. Maka dapat ditentukan suku ketiga barisan tersebut yaitu, nah ini nak ya, kita kan sudah diberikan U3 tambah U2 ditambah U3 tambah U4 sama dengan 54. Nah, Bapak tulis seperti ini nak ya. Kemudian kita jabarkan U2 menjadi A plus 1B. Sedangkan U3 kita jabarkan menjadi A plus 2B. U4 dijabarkan menjadi A plus 3B sama dengan 54. Kemudian A ditambah A sama dengan 3A. B ditambah 2B sama dengan 3B. Ditambah 3B sama dengan 6B.
sama dengan 54. Kemudian kebetulan ini baik ruas kiri maupun ruas kanan sama-sama bisa dibagi 3. Maka kedua ruas ini sama-sama kita bagi 3. Yaitu 3A dibagi 3 sama dengan A, 6B dibagi 3 sama dengan 2B, 54 dibagi 3 sama dengan 18. Jadi sekali lagi ini harus sama rata nak ya. Jadi ini harus sama-sama dibagi 3. Nah, A plus 2B ini merupakan penjabaran dari U3. Perhatikan U3 ini kalau dijabarkan menjadi A plus 2B. Jadi ini merupakan suatu hal yang sama. Sama dengan 18. Nah, perhatikan tadi yang ditanya apa? Yang ditanya adalah suku ke-3. Sudah kita peroleh yaitu sama dengan 18. Nah, inilah tipikal soal SBMPTN nak ya. Jadi kalau misalkan diberikan ini, intinya ini tinggal kita jabarkan. Kita jabarkan, kemudian kita sederhanakan, ternyata bisa langsung ketemu suku ke-3, yaitu yang ditanya ya. Yang ditanya adalah U3. Selanjutnya perhatikan contoh 7. Diberikan suatu barisan berbentuk X, X plus 2, dan 3X plus 2 ya. Nah, perhatikan ini juga tipikal soal SBMPTN atau tipikal soal UTBK nak ya. Jadi biasanya kan kita diberikan barisan aritmetika itu kan berupa bilangan nak ya. Misalkan tadi adalah 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, kali ini kita diberikan barisan aritmetika berupa bentuk aljabar, yaitu ada variabel X-nya. Yaitu ini sebagai suku pertama, X plus 2 sebagai suku kedua, dan ini sebagai suku ke-3. Jadi sekali lagi ini U1, ini U2, ini U3 ya. Nah, apabila barisan tersebut memenuhi barisan aritmetika, maka dapat diperoleh nilai X-nya yaitu, nah perhatikan kata kuncinya di sini, memenuhi barisan aritmetika. Kalau dia memenuhi barisan aritmetika, artinya dia memiliki beda yang sama. Sedangkan rumus beda, rumusnya adalah U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 ya. U2-nya itu sama dengan X plus 2, maka U2-nya ini kita masukkan X plus 2. Sedangkan U1-nya sama dengan X, kita masukkan X. U3-nya sama dengan 3X plus 2 ya. Sedangkan U2-nya yaitu X plus 2. Kemudian kita hitung X dikurangi X, habis nak ya, tinggal 2. Kemudian 3X dikurangi X sama dengan 2X, 2 dikurangi 2 juga habis nak ya. Nah, berarti cuma 2X saja. Selanjutnya dikali 2 pindah ruas, jadi dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka dapat kita peroleh X-nya sama dengan 1 ya. Oke, sehingga yang awalnya ini nak ya, yang awalnya X, X plus 2, 3X plus 2, yang awalnya ini menjadi, nah tadi kan sudah kita peroleh X-nya 1, kita masukkan X-nya 1, maka ini menjadi 1, dimasukkan X-nya 1, 1 tambah 2 sama dengan 3, dimasukkan X-nya 1, 3 kali 1 sama dengan 3, ditambah 2 sama dengan 5. Maka dapat kita peroleh barisannya yaitu 1, 3, 5, dan seterusnya. Kalau barisannya sudah seperti ini, tampak suku pertamanya adalah 1, A-nya sama dengan 1. Bedanya berapa? Perhatikan 1 ke 3 itu ditambah 2, berarti bedanya 2 ya. Sehingga, nah ini, misalkan dapat diperoleh suku ke-8 yaitu suku ke-8 kita menggunakan rumus UN, yaitu A-nya sama dengan 1 nak ya. Nah, A-nya 1, karena ditanya suku ke-8, maka N-nya sama dengan 8, kemudian bedanya 2, bedanya 2 ya. Kemudian 8 dikurangi 1 sama dengan 9, dikali 2 sama dengan 18, ditambah 1 sama dengan, mohon maaf, ini 8 kurangi 1 sama dengan 7, dikali 2 sama dengan 14, ditambah 1 sama dengan 15. Maka dapat kita peroleh suku ke-8, yaitu sama dengan 15 ya. Oke.
Jadi sekali lagi intinya kita harus cari A sama bedanya dulu nak ya. Dalam kondisi seperti apapun harus bisa kita cari A sama bedanya ya. Kemudian, nah ini sekarang kita bahas yaitu suku tengah barisan aritmetika. Di sini ada rumusnya suku tengah yaitu UT sama dengan A plus UN per 2. Dengan UT-nya ini merupakan suku tengah. Jadi T-nya ini kepanjangan dari tengah nak ya. Jadi UT adalah suku tengah. Kemudian A-nya ini adalah suku pertama. Nah ini perhatikan, di sini ada UN. UN ini adalah suku ke N atau suku terakhir. Biasanya kalau di soal kata kuncinya ini nak, suku terakhir. Jadi sekali lagi suku terakhir itu notasinya adalah UN ya. Nah, perhatikan contoh 8. Diberikan barisan aritmetika yaitu 4, 1, min 2, sampai minus 14. Suku tengah dari barisan aritmetika tersebut dapat diperoleh yaitu, nah tadi rumusnya ini nak ya, UT A plus UN per 2 ya, A plus UN per 2. A-nya adalah suku pertama yaitu 4. Jadi suku pertamanya 4. UN tadi apa? UN adalah suku terakhir yaitu min 14. Nah ini suku terakhirnya min 14. Dibagi 2. 4 ditambah min 14 sama dengan minus 10. Dibagi 2 sama dengan minus 5. Maka dapat kita peroleh suku tengahnya yaitu sama dengan minus 5. Nah kalau menggunakan cara manual seperti ini nak. Perhatikan ini kan diberikan barisannya yaitu 4, 1, min 2 sampai min 14. Nah, ini coba kita manual dulu. 4, kemudian 1 nak ya. Nah, 4 ke 1 itu kan dikurangi 3. 1 dikurangi 3, min 2 dikurangi 3 lagi, min 5 dikurangi 3 lagi, min 8 dikurangi 3, min 11 dikurangi 3, min 14. Berhenti di min 14 ya. Nah, tampak di sini suku tengahnya adalah, nah ini, min 5. Betul nak ya, tengah-tengahnya kan ada di sini ya. Ini suku tengahnya ya. Nah, kalau kita pakai cara manual, kita harus mendata barisannya dulu. Setelah kita mendata barisannya, baru ketemu suku tengahnya ya. Tapi kalau menggunakan rumus, tidak perlu mendata seperti ini. Tinggal kita masukkan rumusnya, yaitu perlu A sama UN. Suku pertama sama suku terakhir. Dijumlah dibagi 2, ternyata langsung ketemu suku tengahnya min 5. Jadi lebih mudah menggunakan rumus ya. Oke. Selanjutnya, rumus suku tengah itu ada 2 nak ya. Yang pertama tadi, yang kedua rumusnya adalah UT sama dengan A plus setengah N-1B. Ini nanti bergantung soalnya, nanti diketahui apa, maka kita bisa memilih menggunakan rumus suku tengah yang pertama atau suku tengah yang kedua ya. Nah, dengan UT-nya ini adalah suku tengah, A-nya ini suku pertama, B ini beda nak ya. Nah, jadi kalau misalkan di suatu persoalan diketahui beda dan N, maka kita bisa menggunakan rumus suku tengah yang ini ya. Oke, perhatikan contoh 9. Diberikan barisan aritmetika dengan suku pertamanya min 3 dan bedanya 3. Apabila suku tengah dari barisan tersebut adalah 6, maka dapat ditentukan banyaknya suku pada barisan tersebut adalah, nah ini yang ditanyakan adalah banyaknya suku, berarti N-nya nak ya. Yang ditanya adalah N. Di sini ada suku tengah, yang ditanya adalah N. Kita nggak mungkin menggunakan rumus yang pertama tadi. Maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Kenapa kok menggunakan rumus yang kedua? Sebab di sini ada N-nya ya. Nah, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Kita masukkan suku tengahnya. Ini nak ya, suku tengahnya adalah 6. Suku tengahnya adalah 6. Kemudian suku pertamanya adalah minus 3. Setengahnya tetap, N-nya tetap, min 1-nya tetap, bedanya itu sama dengan 3 ya. Kemudian kita kalikan dulu 3 dikali 1 per 2. 3 dikali 1 sama dengan 3 dibagi 2 sama dengan 3 per 2. N-1-nya tetap. Min 3-nya pindah ruas jadi plus 3. 6-nya tetap. Kemudian 6 ditambah 3 sama dengan 9.
Kemudian ini dikalikan SCTV, 3/2 dikali N sama dengan 3/2N. 3/2 dikali min 1 sama dengan minus 3/2. Kemudian untuk menghilangkan 1/2-nya ini, maka kedua ruas Bapak kalikan 2. Ingat harus sama rata nak ya. Ini semua harus dikalikan 2. 9 dikalikan 2 sama dengan 18. 3/2 dikalikan 2 sama dengan 3N. Penjelasannya seperti ini nak ya. Jadi 3/2N dikalikan 2. Nah, 2-nya kan bisa dicoret ya. Jadinya 3N ini ya. Atau bisa juga 3 dikali 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3N. Hasilnya pasti sama ya. Begitupun ini min 3/2 dikalikan 2. Sekali lagi kedua ruas dikalikan 2 nak ya. Min 3/2 dikalikan 2 sama dengan minus 3. Kemudian minus 3-nya pindah ruas. Nah, jadi plus 3. 18 plus 3 sama dengan 21. Kemudian dikali 3. Dikali 3 pindah ruas jadi dibagi 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Maka kita peroleh N-nya 7. Artinya apa? Artinya banyak suku pada barisan tersebut adalah ada 7 suku ya. Jadi ada sebanyak 7 suku. Oke, selanjutnya kita bahas materi yang terakhir yaitu suku sisipan barisan aritmetika. Perhatikan, diberikan suatu barisan aritmetika dengan bedanya B apabila setiap suku barisan tersebut disisipkan P suku, sehingga terbentuk barisan aritmetika yang baru dengan beda yaitu, nah, jadi barisan aritmetika yang baru itu bedanya adalah B aksen. B aksen itu gimana cara memperolehnya? Yaitu dengan cara B, yaitu beda pada barisan aritmetika yang lama dibagi P plus 1. P itu adalah banyaknya suku sisipan ya. Lebih jelasnya perhatikan contoh. Oh ini dulu. Dengan B aksen itu adalah beda barisan aritmetika yang baru. B itu adalah beda barisan aritmetika yang lama. Sedangkan P itu adalah banyak suku sisipan ya. Oke. Lebih jelasnya perhatikan contoh 8. Diberikan barisan aritmetika yaitu 3, 9, 15, dan seterusnya. Apabila di setiap suku pada barisan tersebut disisipkan 3 suku, sehingga terbentuk barisan aritmetika baru dengan beda yaitu, nah beda aksen sama dengan B per P plus 1. Ini rumusnya nak ya. Oke. Beda yang lama adalah, ini berapa nak bedanya? 3 ke 9 bedanya adalah 6. Ditambah 6 ini juga ditambah 6. Jadi bedanya 6 nak ya. Nah bedanya 6. P itu adalah banyak suku sisipan. Di sini kan disisipkan 3 suku. Berarti P-nya 3. P-nya 3 ya. Sebentar mohon maaf. Ini kayaknya salah nak. Ini bukan 3 suku yaitu 2 suku nak ya. Nah ini 2 suku. Jadi P-nya 2. P-nya 2 ya. Plus 1. Sekali lagi ini nak ya, barisan tersebut disisipkan 2 suku. Mohon maaf ini diralat ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka barisan aritmetika yang baru itu bedanya adalah 2. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya seperti ini. Perhatikan, pertama-tama kan diberikan barisan aritmetika yaitu 3, 9, 15, dan seterusnya. Nah ini nak ya, jadi 3, 9, 15. Jadi ini nak ya, 3, 9, 15. 3, 9, 15. Kemudian, di setiap suku pada barisan tersebut disisipkan 2 suku. Nah ini jadi di antara 2 suku ini kita sisipkan 2 suku. Ini kita sisipkan 2 suku ya. Sehingga terbentuk barisan aritmetika yang baru. Dengan beda, yaitu bedanya sekarang menjadi 2. Maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 tambah 2 sama dengan 7. 7 tambah 2 sama dengan 9. Pas 9 di sini ya. Begitupun 9 tambah 2 sama dengan 11. 11 tambah 2 sama dengan 13. Dan pas 13 tambah 2 sama dengan 15. Sehingga barisan aritmetika yang baru itu adalah ini. Itu maksudnya dari suku sisipan. Yaitu di antara 2 suku ini disisipkan 2 suku ya. Di antara ini disisipkan 2
suku. Bedanya sekarang menjadi 6. Yang awalnya bedanya berapa, nak? Bedanya adalah 6 ya. 3 tambah 6 sama dengan 9. 9 tambah 6, 18. Karena disisipkan dua suku ini, maka sekarang bedanya menjadi 2, yaitu 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9, begitu seterusnya. Jadi kurang lebih seperti ini, suku sisipan barisan aritmetika. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan, nak ya. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.